Suatu ketika di bulan puasa, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Maka para sahabat kemudian keheranan, penasaran ya, kenapa Rasulullah tersenyum tiba-tiba. Pasti kita pun akan keheranan ketika melihat orang lain tersenyum tanpa alasan. Betul tidak? Betul. Dan kita mungkin akan mengiranya ini kalau sekelas Rasul, kalau sekelas orang biasa tersenyum tiba-tiba pasti kita menganggapnya apa? Tapi tidak berlaku untuk Rasul. Nah, kemudian para sahabat karena penasaran bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum tiba-tiba?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku diperlihatkan di hari akhir nanti akan ada seorang nabi tanpa pengikut, hanya membawa sebilah pedang saja masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Kemudian para sahabat bertanya kembali, "Siapakah nabi tersebut ya Rasulullah? Dan apa amalan yang dia kerjakan sehingga dia bisa masuk ke dalam surganya Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia adalah Nabi Sam'un alaihissalam." Siapakah Nabi Sam'un? Dia adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah di tanah Romawi. Nah, Nabi Sam'un ini masuk ke dalam surganya Allah karena amal ibadahnya selama 1000 tahun, selama 1000 bulan ya. Jadi siangnya digunakan untuk berperang dan untuk berjihad, sedangkan malam harinya digunakan untuk ibadah, mengerjakan sholat malam, kemudian mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jadi Nabi Sam'un ini adalah seorang nabi yang gagah perkasa, dan ketika dia bertempur, dia hanya menggunakan sebilah pedang yang terbuat dari dagu unta. Dengan segala ketebasan, maka berpuluh-puluh orang kafir mati terbunuh. Kemudian Nabi Sam'un ini dibenci oleh orang kafir, oleh Bani Israel, kaum Bani Israel, sehingga sepakat berbondong-bondong para orang kafir bekerja sama untuk menjebak Nabi Sam'un dan untuk membunuhnya. Nah, kemudian dibuatlah siasat untuk mengiming-imingi istrinya Nabi Sam'un agar dia mau diajak bekerja sama. Kemudian istrinya terbuai oleh ajakan dari kaum kafir, karena dia dijanjikan akan diberikan emas, akan diberikan harta yang berlimpah dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian mulailah siasat berjalan ya. Hari pertama istri Nabi Sam'un mengikat Nabi Sam'un dengan seutas tali. Kemudian keesokan harinya Nabi Sam'un terheran-heran, siapa yang mengikat dirinya? Kemudian istrinya menjawab, "Aku," hanya untuk sebatas memuji sampai kemana kemampuan. Nabi Sam'un kemudian berdoa dan berhasillah terlepas dari belenggu tali tersebut. Kemudian keesokan harinya istri Nabi Sam'un mengikat kembali tangan dan kakinya dengan rantai. Jadi kalau hari pertama dengan malam pertama dengan seutas tali, sekarang meningkat naik ya, yaitu rantai. Nah, namun kemudian hari kedua gagal lagi karena Nabi Sam'un berhasil memutuskan si ikatan rantai tersebut. Kemudian malam ketiga mulailah bertanya istri Nabi, "Wahai suamiku, apakah yang membuatmu tampak kokoh, tampak kuat?" Maka Nabi Sam'un kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku adalah seorang nabi, seorang waliullah. Aku diberikan kekuatan, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengalahkan musuh-musuhku hanya dengan sebilah pedang yang terbuat dari dagu unta. Tapi kemudian kelemahanku yang menjadi kelemahanku adalah rambutku." Maka kemudian malam ketiga mulailah beraksi istrinya Nabi
Samun dengan mengambil sehelai rambut Nabi Samun, kemudian diikatkan kepada tangan dan kakinya. Maka keesokan harinya Nabi Samun tidak bisa melepaskan diri dari ikatan rambutnya. Nah, oleh karena itu kemudian Nabi Samun dibawa ke istana, diikat talinya di tiang istana, kemudian mulailah dia disiksa. Dipotong tangannya, kemudian kakinya dipotong, kemudian matanya dikeluarkan, dicongkel, kemudian telinganya maka kemudian Nabi Samun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum hilang nyawanya meskipun anggota badannya sudah tidak utuh. Dengan kemudian kekuatan doa Allah mengembalikan kekuatan Nabi Samun dan kemudian bisa merobohkan tiang istana yang begitu kokoh, dan akhirnya terpendamlah atau terkuburlah para orang-orang kafir dalam istana tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi menarik dari kisah Nabi Samun ini? Jadi Nabi Samun adalah orang yang satu-satunya ya, atau mungkin di antara beberapa orang yang mampu beribadah selama 1000 bulan. Kita sebagai kaum atau sebagai umat Nabi Muhammad, mungkin umur kita tidak lebih dari 70 ya. 70 itu sudah bonus karena Nabi usianya hanya sampai dengan 63 tahun atau 62 tahun. Nah, maka kemudian sahabat siapa sih yang tidak mau ya mendapatkan pahala ibadah selama 1000 bulan? Kita sepakat di sini, kita sepakat ya. Ada tidak yang tidak mau mendapatkan pahala selama 1000 bulan, ibadah 1000 bulan? Pastinya kita mau ya. Nah, oleh karena itu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami sanggup mengerjakan ibadah selama 1000 bulan? Maka kemudian Rasulullah tidak langsung menjawab, tetapi jadi Rasul itu tidak asbun, yang kalau menjawab sesuatu itu tidak asbun, tetapi harus sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada dirinya. Tidak seperti kita ketika menjelaskan di kelas, terkadang kita mah kayak siswa menaraskan karena gengsi, karena apa, sehingga kita dengan jadi Nabi Muhammad atau Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut karena belum turun surat Al-Qadar. Barulah sehari setelahnya turun Quran surat Al-Qadar yang berisi tentang keutamaan ibadah 1000 bulan, yaitu tepatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya kita tahu peristiwanya. Peristiwa apa? Nah, Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah min khairin min alfi sahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, inti dari kultum ini, mungkin ini bukan kultum ya, seri. Aku cinta kultum. Ari kultum mah seolah-olah apa ya yang berbicara di depan itu yang sudah banyak ilmunya, tidak. Jadi saya berbagi apa yang saya ketahui. Oke. Inti dari kultum, inti dari seri cerita ini, semoga kita di 10 hari terakhir ini, mungkin sekarang sudah tinggal 5 hari lagi ya, di bulan puasa, tidak terasa. Semoga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu pahala ibadah 1000 bulan. Amin ya Allah. Tentu saja sharing ilmu atau sharing cerita dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.